Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini tadi aku bangun sekitar jam 4 pagi karena aku tuh harus siap-siap. Karena penerbanganku dari Bali ke Jakarta itu jam 7.45. Jam 7.45 terus kan pokoknya 1 jam sebelum itu kan kita harus udah di sana dan ya aku nggak tahu pesen taksinya gampang apa enggak. Terus sedikit beberes rumah karena sebelum aku tuh orangnya suka rumahnya harus rapi, suka banget. Pokoknya rumahnya harus rapi intinya. Jadi aku beberes dulu terus udah siap-siap, tapi jujur Lia aku nggak mandi karena dingin say jam 4 pagi. Dan sekarang aku ngopi dulu sebentar tuh. Aku juga mau bawa cake tapi nggak tahu diambil apa nggak di bandara. And then ini koper bawaanku tuh, mudah-mudahan nggak lebih dari 25 kilo karena pesawat yang aku naikin dari Jakarta ke Qatar itu sekitar harus minimal 25 kilo. Aku nggak tahu soalnya aku bawa barang lumayan banyak. Ini yang mau aku tenteng, ini kan di bagasi tuh, yang mau aku tenteng biasa buku nanti di bandara buat nunggu. Terus aku juga bawa jaket sama kain karena apa? Karena pesawat ke luar negeri tuh katanya tuh dinginnya minta ampun, bener-bener super dingin kata sepupu aku, karena sepupu aku tuh sering banget ke Eropa, jadinya dia tahu katanya dingin banget, harus bawa kaos kaki kayak gitu-gitu. Jadi udah aku siapin semuanya. Terus aku mau bawa mineral water botol karena di bandara luar negeri ataupun di luar negeri itu nggak ada bidan, bukan bidan tuh apa ya, tempat semprotan buat pipis, nggak ada. Jadi aku harus bawa botol mineral water kemana-mana karena aku tuh nggak bisa, kita tuh orang Konoha Indonesia tercinta, kita tuh bersih, jadi kita harus cebok gitu. Jadi seperti itu, ikuti. Bye. Hai, baru nyampe Jakarta kan 9, cara aku belum makan, aku mau makan dulu. Dan habis ini kita ke Terminal 3 makan. Mari kita sebenarnya kayak makan pakai tangan, cuman nggak ada tempat cuci tangan, jadi ya udah. Kenapa ketemu dari Jakarta ke Itali? Kayaknya Jakarta lebih murah. Kayak Jakarta Itali cuma 9 jutaan sekali terbang ya. Kalau dari Bali itu 17 juta. Jadi kalau pergi dari Bali itu 37 juta. Kalau dari Jakarta ke Itali cuma 22 juta. Kenapa mahal banget? Karena aku belinya tiketnya seminggu sebelum terbang. Ini mahal. Kalau dari Jawa murah. Dan aku di Itali pakai solo travel. Aku kenapa dari Bali mahal banget? Di Bali lumayan. Jadi aku PP 23 juta. Aku naik Qatar sama Emirat. Kalau di Jakarta ke Italia sama Bali kayak kali itu jaraknya hampir 15 jutaan. Lumayan kan? 15 juta 20 jutaan, lumayan lah. Terus aku dari Bali ke Denpasar ke Jakarta, terus pulang dari Jakarta ke Denpasar nanti aku naik Citylink. Itu kira-kira pergi 3,2 juta. Ya. Jadi total 26 juta 200 dari Jakarta Bali Jakarta, Jakarta Italia Jakarta. Nah, biasa makan tangan, sama agak aneh cuma udah.
Skatetrain karena aku pertama kali ya naik skatetrain begini, pindah terminal kayak gini, nggak tahu sebelumnya, jadi aku mau pindah. Aku terminal 1 ini ke terminal 3 karena eskalatornya rusak, jadi kita naik dulu. Kalau kalian mau pindah terminal, naik ini gratis skatetrain, jadi itu terminalnya, terus kalian jalan nyebrang aja tuh, masuk sini tuh karena eskalatornya rusak, jadi kita naik lift di sebelah sana. Di sana terminalnya, jadi kalian nyebrang ke sini. Dan ini kita naiknya dari lantai 2 ya. Itu gratis skaternya ke semua terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Kita mau masuk ke kereta tuh. Aku habis makan, masih kenyang banget. Videonya muter-muter ya, lurus muter-muter. Aku habis makan, masih kenyang banget. Jadi aku gak tahu mau ngapain. Aku masih ada 6 jam atau 5 jam sampai jam 3 nungguin karena aku baru bisa check-in. Boarding. Dan aku mau ngopi, masih kenyang. Jadi aku mau duduk dulu sambil ngecas HP tuh. Karena kan di bandara tuh ada casan HP tuh. Jadi kita bisa ngecas. Sekarang bateraiku juga cuma 50%. Habis ini kayaknya aku mau ya 1 jaman lah di sini. Aku mau ngopi, habis ngopi duduk lagi main HP ya seperti itu, karena 6 jam di bandara. Kadang 6 jam sih kayaknya lama banget, tapi kalau di bandara tuh nggak kerasa gitu, ngeliatin orang lewat, ngeliatin orang muter-muter seperti itu. Oke, jadi seperti itu. See you next. Bandara Qatar jam setengah 12, tapi penerbanganku selanjutnya jam 2.30, tapi boardingnya jam 1.30 karena aku berhenti di Qatar. Terus habis itu dari Qatar baru ke Roma. Bandaranya bagus. Terus mewah sekali. Aku harus ke C30, jauh banget, agak membingungkan bandaranya, tapi well done. Oke, dan see you tomorrow. Perjalanan ke rumahnya di terminal di Dohai, karena aku transit di Dohai. Bagus ya. Nyampe di Italia, dan sorry nggak bikin video di pesawat apa karena ngantuk, capek, dan aku nggak tidur semalaman karena aku duduk sama bayi, jadi bayi nangis mulu, tapi it's okay. Dan aku udah nyampe Italia, ini masih di bandara. Dan selama di Italia aku nyewa mobil, dijemput temen ya selama beberapa hari. Jadi kita pakai mobil akan keliling-keliling Italia, Roma, Milan, mana aja lah pakai mobil. Jadi tata. Dan kalau di Italia tuh setirnya tuh sebelah kiri, kalau di Indonesia kan sebelah kanan, ini sebelah kiri. Seperti itu. Let's check out. See you later. Kalau aku udah jalan-jalan, nanti aku upload video lagi pas kita mau ke Colosseum, pokoknya ke peninggalan-peninggalan sejarah di Italia. Hai, welcome to Rome. Jadi ini masih di area Italia, tapi ini masih di daerah bandara. Terus ya supirnya sebelah kiri ya, jadi halo guys, sekarang aku mau pindah hotel. Ini aku stay di hotel dekat bandara.
Dan ini tuh aku mau on the way ke Colosseum. Colosseum tuh di Italia itu tempat itu loh, apa sih kayak peninggalan. Kalau Indonesia tuh kayak Candi Borobudur gitu loh. Itu tempat wisata rame banget tempatnya para wisata kalau ke Roma. Ini daerah Roma aku ya. Besok aku baru ke Milannya. Full banget. Jadi hotel aku tuh cuma beberapa langkah dari sana dan itu mahal banget karena emang lagi high season. Jadi di Italia itu kalau Agustus itu tuh mereka tuh liburan 1 bulan, semua nggak ada yang kerja gitu, jadi liburan, jadi apa-apa mahal banget, yang tadinya kayak 500.000 bisa jadi 1 juta, pokoknya beberapa kali lipat. Tapi hotel ini so far bagus di deket bandara. Aku ada di Roma, aku tinggal di hotel ini, tapi sekarang pindah tuh. Ini deket bandara ya, cuman 5 menit dari bandara. 200. $200. Yeah. Euro dollar. Dollar. Oh, ini hotelnya per malam tuh $200. Itu kalau US ya, kalau di rupiah berarti per malam 3 juta. Kalau per malam ya, jadi seperti itu. Dan aku di Italia emang sewa mobil untuk 12 hari karena emang lebih murah ketimbang naik taksi. Tapi ada tren sih, kereta, cuman aku tuh orangnya paling males mundur bolak-balik gitu. Jadi ya udahlah, kita cus aja. Hari ini rencananya aku mau shopping, mau belanja baju, karena terus mau jalan-jalan, mau makan kulineran. Cus. Mari kita lanjut. Di sini tuh nyetirnya tuh ngebut banget, kayak kalau di Indonesia tuh kayak di tol gitu loh. Ini padahal jalan biasa karena emang jalan tuh nggak macet sama sekali kayak di tol. Di Indonesia kayak takut banget, jantungku kayak ngerasa mau melayang. Dan nggak ada macet, emang harus ngebut. Kalau nggak ngebut udah dipemin dari belakang atau ya gitulah ya kan. Dan di sini ada motor tuh, tapi motornya nggak banyak, cuman 1-2 biji gitu, dan itu nyetirnya ngebut banget. Ini tempat tinggal deket Colosseum yang aku stay tuh. Dia ada meja makan, dan ini ada kursi tamu, ada kitchen kecil banget. Wow, it's okay, tapi udah mahal ini ya. Tuh tempat tidurnya, karena high season ya, jadi apa-apa mahal. Tempat libur gitu. Di toiletnya, kalau di Italia ada tempat cebok ya, walaupun misah ya, tapi kalau Eropa lain nggak ada. Tuh tempat mandinya tuh. So, siapa tahu kalian mau ke Italia yang deket Colosseum di Roma. Ini Roma ya. Tuh. Di sini juga boleh nggak pakai kutang, jadi seperti itu. Roma aja sih pernah. Ini aku mau ke tour ke dalam Colosseum. Untuk masuk ke dalam itu, kalau di luar sini free ya, gratis ya. Cuman kalau masuk itu tiketnya $40. $40 itu kalau rupiah kisaran berapa ya? $40 itu kayak $50 itu 700.000 kalau nggak salah, berarti 600 ribuan ya kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah sekitar segitu. Jadi aku mau tur ke dalamnya tuh, dan aku tiketnya belinya online, harus online sih, seperti itu. Ini semua orang antri mau masuk ke dalam tuh. Dalamnya tuh seperti ini ya. Ini peninggalan sejarah Italia. Ada di film Gladiator nggak salah ya. Tuh. Dulu suka ada pertandingan binatang-binatang ditandingin sama manusia dari lawannya gitu. Kalau lawannya tangkep, dan ditaruh di sini, suruh tarung sama hewan-hewan buas. Hewan buasnya dari bawah sana nah. Terus rajanya di atas sana tuh, rajanya ngeliatin pertunjukan itu. Jadi manusia suruh saling ngebun-bun di sini. Tuh. Aku mau coba masuk ke dalam, tapi nggak tahu lihat mana. Kita sambil jalan-jalan. Itu masih agak shock ya di sini, karena biasa aku pergi ke Asia, yang kerja semua kan bisa orang Asia, orang kita ya. Kayak kita tuh di Indonesia yang ngangkat barang, tukang sampah, pokoknya semua tuh orang kita ya. Di sini tuh bule semua yang kerja kayak gitu, emang negara mereka sih. Karena biasanya aku lihat tuh kalau di daerah mereka tuh mereka kan jadi turis ya. Kali ini tuh kita jadi turis, jadi yang kerja kayak angkat sampah, security itu bule gitu, dan ganteng-ganteng sih, nggak gua akuin ganteng banget. Jadi ya agak aneh menurut aku, cuman ya seperti itu. Ini aku mau masuk ke lorong menelusuri gedung ini. Tuh. Ini story cerita dari pembangunan Babel Colosseum yang bersejarah. Let's go over there.
Tim ini tuh bawahnya. Dia tuh bisa naik sampai atas, mau sampai lantai tinggi banget. Cuman karena aku capek pakai boot dan sepatunya terlalu tinggi, nggak tinggi sih, cuman capek jadi. Udah sampai lantai 2 aja terus nyerah, kita mau turun. Haus, aku nggak bawa minum. Jadi kalau kalian kesini, kalian bawa botol minum. Terus nanti kalian bisa isi ulang karena air di sini, air keran tuh bisa diminum gitu. Kalau nggak kayak aku nih kepanasan, kehausan dan nggak bawa botol karena ada keran di mana-mana bisa buat minum air putih. Cuman aku nggak bawa botolnya jadi mau turun aja. Hai guys, aku pindah ke Via Dell'Omatica, I don't know di mana ini. Jadi intinya kalau di Konoha di Indonesia tuh kayak di puncak gitu loh. Jadi bukan di Rome, bukan di Italia atau di mana-mana. Jadi itu beda daerah. 3 jam dari Roma. So, ini aku kayak sewa villa, itu harganya per malam $400. Itu kalau dirupiahin kira-kira hampir 6 jutaan nih. Mau lihat nggak? Ini living roomnya, ruang tamu. Di situ ada tempat ruang tamu, ada bakar-bakar. And then di sini ada ruang makan. Di situ pintu keluar. Di sini dapurnya. Tuh. And di sini tuh ada kamar nomor 1. Jadi dia tuh 2 kamar. Pokoknya tuh. Dan di sini toiletnya. Di sini kalau di Italia ada tempat cebok ya, tempat ceboknya tapi begitu tuh. Kalau di Eropa lain nggak ada tuh. Dan di sini kamar kedua tuh, toilet. Dan ini kamar kedua, tatat. Dan di situ ada jendela semua tuh. Ruangan tuh ada jendela dan dia bisa ngeliat tetangga. Tuh lucu kan? So that's it. Oh my god, so cute. Lucu banget. Dan itu aku. Ini tuh kamar aku tuh. Ini halamannya tuh nggak sih, lucu banget di sini tuh, lucu banget kayak tuh, kayak rumah zaman dulu semua. Emang gedungnya tuh tua semua di sini, kayak zaman sejarah, zaman peperangan zaman dulu tuh. Tuh lucu banget, bagus banget tuh. Gedungnya tuh tua semua dan di sini tuh masih menggunakan kayak zaman dulu gitu tuh. Nggak macet, nggak berisik tuh. Ini semua villa ya. Tuh. Di view-nya tuh bagus banget tuh. Ini view-nya tuh, liatin, bagus banget tuh. Ini pemandangannya ya. Dan di situ masih banyak pohon olive oil. Olive oil kan tau nggak sih apa pohon? Apa namanya aku lupa. Minyak zaitun. Di sini di mana-mana minyak zaitun tuh. Tuh. Bagus banget. Emang agak mahal sih, kayak berapa ratus dolar ya? Gue cek dulu, euro sih di sini, euro bukan dolar, lagi di atasnya dolar. Berapa aku sewa, aku lupa, nanti aku lihat itu aku bookingnya ya. Bagus banget tuh. Tuh. Tuh aku di sini tuh. Beneventi Aran Cosme. Aduh, aku nggak tahu namanya gimana, yang penting di sini deh tuh. Dan parkirnya di bawah ya, di bawah sini, terus villanya di atas itu. Parkirnya harus di bawah, nggak bisa di atas.
Tuh banyak turis datang tuh. Nah Italia itu kan tempatnya all culture ya, orang zaman-zaman dulu, jadi banyak tuh tua-tua semua di sini. Tua-tua semua yang tinggal di sini di area-area pegunungan itu tua semua, tapi bagus banget pemandangannya sumpah. Dan di sini panasnya lebih panas daripada Bali, kayak 37-38 derajat Celcius gitu, panas banget tuh. Dan di sini aku nyewa mobil ya untuk 12 hari. Lebih gampang daripada naik taksi, itu mahal. Sunflower. Bunga matahari say tuh. Di mana-mana mereka tuh. So pretty. See? Aku suka pohon itu tuh. Tuh. Pohonnya tuh kurus-kurus tapi tinggi. Kayak hutan belantara ya, saya takut ada kanibal di sini. God. Di Italia itu saya jam makan siang itu sekitar jam 1-an atau setengah 1. Kalau sebelum jam itu kalian tuh nggak akan bisa makan gitu, jadi harus jam 1 atau setengah 1. Walaupun restonya buka, kalian nggak bisa makan, nggak bisa pesan, pasti suruh nunggu pulang dulu maksudnya. Terus makan malam semuanya jam 7 malam, jadi nggak ada resto yang buka sebelum jam 7. Jadi kalau kalian datang dari jauh-jauh ya kalian harus nunggunya tuh di mana gitu, nggak duduk di resto gitu, nggak. Kayak sekarang ini kan udah jam 6 tuh mau makan, itu nggak bisa, harus jam 7 dan harus pulang dulu kayak gitu. Tadi siang juga gue mau makan, nggak bisa, harus setengah 1 minimal. Jadi agak lain ya say sama di Konoha ya, buka setiap saat, yang penting mau makan siang, makan pagi, makan setengah hari selalu bisa gitu. Di sini nggak bisa tuh, panasnya lebih panas dari Bali sini, tapi no macet, no polusi ya. Di Italia setengah 9 malam, ini malam ya, tuh masih terang banget, terang kayak jam 5 sore kalau di Konoha tuh. Tuh, udah setengah 9 malam tuh. Apa ya? Ini itu anggur yang dibuat untuk wine, minuman wine. Kalian tahu kan wine? Nih, ini di perkebunan anggur tuh, panjang banget tuh. Kalau ini tuh for making wine, but if this one olive oil untuk bikin minyak tuh, see, olive oil, you see that? Hai, selamat pagi semuanya. Ini aku ada di daerah terpencil antara Roma dan antara Roma dan Milan. Ini tuh di perkebunan apa namanya? Sebelah ini perkebunan anggur yang buat bikin minum wine. Kalau ini apa perkebunan tuh? Buat bikin minyak oil itu loh, olive oil. Tau kan kalian kalau makan salad sayuran di resto itu kan kasih minyak tuh. Ya minyaknya ini nih. Tuh, aku deketin ya. Banyak pohon-pohon rumput yang itu yang suka nempel di baju, yang nempel susah hilangnya tuh. Nih, ini olive oil tuh, liatin. Olive oil, lihat. Bentuknya begini dia. Dia matangnya karena warnanya kayak anggur gitu loh, anggur hitam-hitam. Apa kalau udah matang gitu bisa dimakan sih, cuma rasanya nggak manis, nggak apa, kayak apa namanya, sengir-sengir gitu loh. Kalau kalian suka ke restoran makan salad sayuran itu pasti tahu lah, ada olive oil dikasih minyak, kasih bumbu kayak gitu. Terus ini aku gak tahu tulisannya apa karena tulisannya tuh Itali tuh, Artesano di Veto ya, nggak ngerti Itali. Jadi ini tuh perkebunannya berhektar-hektar tuh, lebar banget. Aku bajunya begini karena di sini panas banget dan di sini tuh bisa pakai baju begini, is okay, nggak apa-apa. Jadi yang tinggal di sini tuh kayak pertanian, kalau kan petani gitu. Cuman mereka tuh sistem tanamnya nggak pakai yang tangan gitu, say. Pakai alat, udah pakai alat itu loh, alat yang mesin, ngerti kan, mesin. Jadi tuh. Dan di sini tuh walaupun orangnya bertani,
mereka tuh pokoknya udah pakai modern lah alat-alat gitu. Rumahnya tuh begini tuh, bagus-bagus tuh walaupun mereka petani tuh. Jadi mereka tuh rumahnya tuh kayak zaman dulu, temboknya juga bangunnya itu zaman dulu banget tuh. Tuh, gue liatin tuh. Halaman mereka tuh luas banget, rumahnya tuh kayak rumah zaman dulu tuh, tapi jangan salah loh. Bagus banget dalamnya. Karena yang aku stay itu juga bekas rumah, yang aku tinggalin itu bekas rumah tapi dibikin kayak villa gitu, disewain. Dan di sini tuh kayaknya disewa-sewain gitu loh. Orang-orangnya tinggal di kota atau apa nggak tahu, tapi ada yang tinggal di sini di daerah sini sih tuh. Jalannya tuh masih kayak stap gitu, bukan stap kayak pasir ini ya. Apa sih kayak batu ya. Tuh pemandangannya tuh bagus banget dan nggak ada orang di sini mereka tuh cuma 1-2 orang doang. Dan kalau hari Minggu tuh kayak sepi banget tuh begitu tuh, bagus kan tuh. Lihat rumahnya digerbangin, rumah zaman dulu semua di Itali tuh, rumahnya tua-tua semua tuh, tapi bagus banget dalamnya tuh kayaknya ini kayak private area gitu loh tuh, enak banget tuh. Aku tinggal di atas sana. Jadi kemarin 2 hari aku tinggal di Colosseum, itu tuh Roma, itu tuh kayak kotanya lah, kayak Surabaya gitulah. Terus aku nyetir sekitar 2,5 jam karena di sini nggak macet, lancar jalan rayanya tuh kayak di tol itu, tapi bukan di tol, emang jalannya gitu nggak macet. Aku pindah ke sini, ini tuh kayak antara pertengahan ya, antara Jakarta sama Surabaya, pertengahan gitulah. Karena ini daerah perkampungan, cuman masih hijau, masih bagus banget. Pertanian lah daerah sini tuh, tapi jalannya bagus sih tuh. Ya begitulah ya kan. Dan ini tuh areanya kecil, paling cuma 600 orang yang tinggal di sini. Kebanyakan tuh disewa-sewain rumahnya, dibikin kayak villa gitu, disewain. Dan aku nyewanya tuh $400 per malam ya, 4 atau 500 aku lupa, nanti aku cek di bookingan aku di Airbnb. Itu segitu. Itu kalau di rupiah aku nggak ngerti, atau $500 itu kayak 8 juta 9 juta, aku nggak tahu ya sekarang ya. Itu jatuhnya di, kalau di sini pakainya uang euro, di atas $1 sih. Tuh. Suka hijau banget tuh. Enak sih tinggal di sini. Tinggal di sini kalau kita udah punya pekerjaan di sini terus tinggal sama keluarga kayaknya asik deh. Tapi di sini orangnya tuh Katolik banget karena penjajahan zaman Roma. Kalian tahu kan Roma kerajaan zaman dulu itu mereka tuh kayak Katoliknya tuh kuat. Di sini Katolik ya, bukan Kristen ya. Kuat banget gitu. Jadi orangnya tuh religius, coro orang Jawa tuh religius gitu. Jadi seperti itu. Itu seperti ini tuh. Walaupun pertanian perkampungan tuh seperti ini, dan semuanya di sini tuh tanamannya olive oil sama ini anggur tuh. Lihat nggak sih, anggur itu dibikin wine ya, minuman wine tau kan. Kalau di sini kan ada musim dingin tuh, jadi mereka bikin sendiri tuh wine tuh, alkohol gitu tuh. Dan itu nggak bisa dipijak, yang situ nggak bisa dipijak karena private area, bener-bener nggak boleh. Kalau yang sini boleh tuh, lihat olive oilnya tuh. Dan itu buat nyiram tuh, buat nyiram tanaman tuh. Nanti dinyalain semua kesiram gitu loh, airnya keluar sendiri. Jadi sini tuh udah modern, nggak kayak di negara-negara lain kan siramin tuh pakai tenaga. Di sini nggak. Jadi pertaniannya tuh udah nggak pakai yang tangan satu-satu, nggak pakai alat gitu. Jadi walaupun bertani di sini tangannya tetap mulus dan orang-orang lokalnya itu masih putih-putih. Tapi panasnya melebihi Bali, di sini panas banget tuh. Muka aku aja sampai gosong. Emang sudah gosong, sudah hitam tambah hidung. Jadi stay tune. Dan di sini kemarin aku stay di Roma itu yang dekat Colosseum, dekat itu pariwisata kayak dekat Candi Borobudur ya, peninggalan sejarah. Itu aku cuma 1 malam, terus aku pindah ke sini. Di sini 2 malam 3 hari. Besok aku mau pergi ke Luca itu loh peninggalan sejarah pizza, yang gedungnya tuh kayak miring gitu loh, kayak namanya pizza. Dia miring gedungnya, yang orang suka foto-foto di Italia yang dia megang tembok ini, dia miring. Besok situ aku cuma 1 malam, habis itu pokoknya tuh aku selama 12 hari di Italia. Aku bakal keliling-keliling seluruh Italia sini. Nggak semuanya sih karena terlalu lebar di sini, dan aku di sini sewa mobil. Jadi lebih gampang sana sini kayak pegunungan gitu. Jadi nanti kepisah 1 malam, habis itu kita mau pergi mana lagi nanti cek di vlog berikutnya. Bye. Ini area yang aku stay. Jadi gedungnya tuh tua-tua begini tuh. Tua, tapi bagus banget dalamnya sumpah tuh. Aku rasa ini dulu perkampungan, tapi dijadiin. Ini aku stay di sini. Dijadiin ini villa gitu loh. Karena terlalu sepi dan jauh dari mana-mana, tapi coba bagus banget. Gedungnya tuh tua semua kayak zaman-zaman. Tapi di Italia emang pembangunannya tuh tua-tua, semuanya tua. Even kemarin aku di kotanya tuh semua gedung-gedung tua. Nih. Kan? Ini aku mau minum air kran nih, coba lihat. Tuh. Ini air kran. Dan
bisa diminum. Tuh, di sini semuanya ada olive oil, semuanya pohon-pohon buat bikin olive oil tuh. So. Halo guys, hari ini aku nyampe di daerah Pizza yang gedungnya tuh miring gitu. Tapi kita parkir di sini, jalan kaki sekitar 12 menit, naik mobil 10 menitan. Cuman di sini parkirnya gratis karena di sini tuh parkir mahal banget, per jam itu 1 euro. 1 euro itu kisaran 17.000 kalau nggak salah ya, apa 18.000 aku nggak tahu sih. Euro soalnya bukan dolar. Terus ya kita parkir sini gratis, ini kita mau jalan ke Pizza kisaran 12 menit tuh. Lihat di sini jalan itu enak banget, panasnya lebih panas daripada Bali sih, kayak 38 derajat. Tapi lihat, enak banget di sini, nggak macet sama sekali, bener-bener nggak macet. Terus ya yang bikin aku nggak betah makanannya kan nggak ada cabai seperti itu. Aku bawa cabai sih dari Indonesia buat makan mie. Tuh, liatin jalannya itu. Tuh, kalau lampu merah tuh bener-bener pada berhenti semua tuh. Tuh. Enak kan? Aku betah di sini. Jadi pengen tinggal di Eropa. Tuh. 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 Aku mau foto di Pizza dulu yang gedung mereng itu, terus habis itu istirahat sebentar, mungkin makan siang. Tadi berhenti di McDonald. Sumpah mahal ya karena duitku rupiah kali ya. Maksudnya kita kan rupiah ya. Beli McDonald burger, ayam burger, apa namanya, kentang, terus salad, minum 1 botol, habis berapa ya, pokoknya hampir 400.000 kalau nggak salah, 400 apa 350 gitu. Jujur jadi kayak biasa di McDonald di Konoha kan murah banget ya. Kita udah nyampe di sini nih, itu gedung merengnya tuh, jadi dia kayak miring gitu gedungnya. Tuh ini tempat wisata yang gedungnya tuh miring, namanya di daerah Pizza. Dia tuh pertengahan antara Roma dan Milan. Roma sama Milan tuh kan kota ya, jadi dia tuh di pertengahan tuh tempat wisata, jadi banyak banget tuh wisata. Tapi kalian kalau di sini harus hati-hati ya, kayak tas kalian itu selerekannya di samping kalian, HP-nya harus ada tali karena di situ banyak banget namanya jambret ya, pickpocket. Kalau di sini namanya pickpocket. Pickpocket itu ngambil duit dari dari kantong, ya pokoknya ngambil apa-apa lah. Mereka tuh ahli banget, mereka tuh gerombolan, kayak ada 20 orang, nanti satu di belakang kali sok ngempet-ngempet, dorong-dorong, nanti dilempar, kalau udah dapat apa dilempar ke belakangnya, belakang dilempar sampai 20 meter, 30 meter gitu kan. Bener-bener mereka tuh ahli banget nyopet, jadi bener-bener kalian harus hati-hati banget karena dompet sama HP kalian tuh pokoknya kalian harus hati-hati deh, pokoknya gitu. Terus kadang-kadang mereka tuh jalan kaki terus seolah jatuh nyiram kopi ke badan kalian, nanti habis itu kayak sorry kalian tuh ngelepas tas, nah tasnya dijamret, mereka lari. Itu banyak banget di sini tempat wisata di Roma, di Itali. Pokoknya tempat-tempat wisata begini hati-hati ya, bener-bener harus hati-hati seperti itu. Dan mereka tuh sebenarnya target utamanya malah orang Asia, karena orang Asia tuh kayak Cina, Korea, Indonesia tuh banyak yang kaya-kaya ya di luar negeri. Jadi mereka tuh targetnya malah orang Asia, karena mereka tuh orang Asia tuh bener-bener kaya gitu. Seperti itu tuh. Hati-hati ya, mereka tuh sok mepet-mepet, dorong-dorong, sok macet jalanan, tapi mereka jambret gitu, kayak gitu. Jadi ngedorong-dorong gitu loh, tapi gerombolan banyak orang. Seperti itu tuh. Dan di sini masuknya gratis tuh, nggak bayar. Ciao, bye. Rame banget ini itu. Dan panasnya ngelebihin Bali, aku sampai hitam dekil banget, panas banget. Halo teman-teman, aku ada di Bologna. Bologna tuh aku nggak tahu mana, soalnya aku dari Roma, keliling-keliling muter mau menuju ke
Milan, karena aku penerbangan pulang ke Konoha tuh dari Milan. Jadi ini aku keliling-keliling di sini 1 malam. Terus besok pindah lagi hotel. Jadi 1 malam tuh pindah terus. Dan nanti aku kasih review apartemen atau rumah gitu lah, kayak apartemen kamar 1 tuh yang aku sewa. Per malamnya berapa aku lupa, ntar aku cek di itu online. Dan satu lagi di sini tuh buahnya tuh nggak manis, nggak kayak di Indonesia, sumpah. Apapun buahnya nggak ada yang manis, asem banget tuh. Aku beli stroberi merah banget kayak gini, bener-bener asemnya cok dan cok, luar binasa asemnya. Tapi karena kadang tuh belum jam makan siang atau jam makan malam tuh udah lapar, jadi aku sedia buah. Karena apa? Nggak mau munak ya, makan tuh mahal. Saya di sini satu makanan, satu menu itu ibaratnya kalau di Konoha tuh nasi goreng 1 piring itu 15 euro. 15 euro itu antara 230-250an. Itu sekali, itu untuk satu menu makanan ya, kayak mie gitu pakai pasta gitu. Itu belum sama minumnya. Minuman kayak aqua segini tuh, aqua botol itu kisaran kayak 50.000 apa 55.000 gitu. Jadi sekali makan siang satu menu sama satu minum itu kisaran kayak hampir 300.000. Jadi kalau belum waktu makan siang kayak jam 11 tuh udah lapar banget, aku makannya ini. Dan di kebanyakan resto di Italia itu yang bikin agak posheng itu bukanya pas jam-jam makan aja. Kayak dari jam 8 sampai jam 10 aja gitu. Setelah itu mereka tutup, buka lagi nanti jam setengah 1 atau jam 1 pas makan siang sampai jam 3 atau jam 2 gitu. Setelah itu mereka tutup lagi, buka lagi nanti jam 7. Makan malam tuh mereka jam 7 bukanya. Jadi kalau kalian nanti jam 3 lapar kan datang ke resto nggak diusir kayak pulang gitu, kita nggak buka, suruh keluar dulu atau kalian suruh pesan meja atau apa gitu kan, booking tempat. Udah, aku kaget awalnya kayak gitu, tapi ya udah beberapa hari di sini, udah 1 minggu lebih di sini, jadi udah kayak oke, udah kebiasaan. Jadi aku beli kayak makanan kecil kalau lapar mendadak. Biasa di Konoha tuh aku makan sehari sampai 8 kali, di sini harus 3 kali ya kan. Makanya aku beli roti tuh, beli kayak gini kalau lapar, nyembelin kayak gini. Ntar kalau pas ada warung yang buka, warung anjir ya kayak warung gitulah, warung resto gitu, kita baru makan. Dan karena ini Agustus di sini libur, apa mahal, banyak toko-toko yang tutup. Karena kalau Agustus tuh di Italia libur 1 bulan, orang-orang pekerja, polisi atau apapun kalau nggak salah, mereka tuh libur, nggak kerja, nggak tahu kenapa 1 bulan. Jadi yang punya duit mereka pergi ke luar negeri, ke Bali atau kemana ke luar negeri. Kalau nggak punya duit ya mereka di rumah tutup gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa juga mahal, karena kan di luar sana kan liburan. Di Inggris di mana tuh liburan dari bulan 6 sampai bulan 8 mereka libur panjang. Jadinya mereka pada ke Italia, pada ke luar negeri gitu loh. Jadi mahal. Kayak hotel yang aku sewa kemarin yang harusnya cuman $200 tuh berapa sih ya, 3 juta ya per malam. Itu jadi kayak $500 atau $400, jadi kayak jadi 7 juta per malam gitu. Jadi aku cuma 1 malam terus pindah lagi, ya harga $150 tuh kayak 2,5 juta pindah. Terus yang kemarin murah, terakhir kemarin ini semalam aku tidurin, yang sekarang aku pindah ke sini itu cuma $65, itu kayak 1,2 juta. Kalau yang ini nanti aku cek, belum tahu harganya berapa karena di bookingan. Aku cek dulu harganya berapa. Pesan aku buat kalian yang mau ada belatungnya anjing, udah makan ada belatungnya. Buat kalian yang mau libur ke luar negeri kemanapun lah, ke Eropa ya, ke Italia, Inggris, Inggris bukan Eropa deh, udah keluar ke Italia atau ke Spanyol atau ke apa. Kalau kalian nggak doyan makanan luar kayak aku, bener-bener kayak sekali boleh, mending kalian tuh bawa sambal, bikin sambal dicepok gitu loh, digoreng tapi jangan yang pakai air, jadi biar awet. Bawa cabai sendiri, bawa mie dari Indonesia. Aku bawa 12 mie udah habis, sekarang tinggal 2 biji. Karena apa? Jujur ya, di sini nggak ada pedes sama sekali. Jadi makanannya itu kayak sana spaghetti pedes, super pedes nih. Jadi itu bukan cabai, warnanya merah tapi tomat. Saya merah tuh tomat, bukan tomat cabai, bukan. Jadi bener-bener rasanya cuma asem atau manis, kayak gitu doang. Jadi bener-bener nggak makan pedes, nggak pakai micin, nggak ada gurih-gurihnya. Jadi rasanya tuh enak-enak gimana gitu. Karena aku orang kampung ya, jadi nggak bisa. Jadi aku bawa mie, aku bawa cabai, tapi kan nggak bawa sambal. Jadi bener-bener aku nggak bisa makanan sini. Jadi so far bener-bener kayak harus, ya itu tadi aku bilang, bawa makanan dari Konoha itu penting banget. Jadi aku stay kayak di apartemen gitu, sewa, tapi dia disewain nih kayak gini nih. Tuh. Ini dalamnya, ini ada meja makan. Terus ini ada ruang tamu. Ini ada kitchennya, dapurnya tuh.
Dia simple, kulkasnya kecil, ada kompornya, ada apa sih ya, bla-bla buat bikin kopi. And then ini toiletnya, ini aku sewa 1,5 juta per malam tuh. Halo. And then toilet terus wifi. Kenapa aku ngomongnya jadi ke Itali bahasa Inggrisku. Terus buongiorno itu selamat pagi gitu. Terus ada gue, lemarinya begitu kayak masih zaman dulu gitu loh. Ini daerah tempat tidurnya tuh. Ini daerah Bologna, aku di sini tuh, La Casa di Eva nggak tahu. Terus kesini katanya ini supermarketnya. Jadi jalan 15 menit jalan kaki. Di sini serba jalan kaki ya, say. Nggak ada Gojek atau Grab. Tuh. Begitu. So salah, ini $140 berarti kayak 2 jutaan. Jadi seperti itu. Emang di luar gitu mahal, say. Ini sebenarnya udah bukan mahal sih, emang mereka kan euro ya. Di sini euro bukan dolar lagi, di atasnya dolar. Dan kalau Inggris malah di atasnya euro lagi, pound sterling dia lebih mahal lagi. Jadi seperti itu nih, kayak apartemen, kulkasnya kecil sih. So far is okay lah untuk ya begitu. Ciao, bye. Halo guys, di sini aku mau cerita awal mula kenapa aku Eropa dan ke Itali. Sebenarnya aku tuh udah apply visa untuk ngajuin visa. Terus udah ngajuin, udah terbang ke Jakarta, udah tunggu tinggal waktunya. Rencananya tuh aku ke Itali mau ketemu Camer dari mantan aku karena dia orang Itali. Aku mau tinggal di Itali tuh selama 1 bulan karena apply-nya visa tuh untuk 1 bulan. Ternyata tinggal nunggu waktu, tinggal beberapa hari nunggu visa keluar. Tiba-tiba mantan aku mutusin aku. Kenapa kita putus? Karena sebenarnya banyak yang nggak ada kecocokan di antara kita. Karena banyak banget lah. Salah satunya tuh agama, karena aku kan menganut agama sendiri dan dia sendiri. Terus banyak lah faktor hal-hal lain yang nggak bisa aku ceritain di sini detailnya. Intinya begitu. Jadi udah beli visa, udah nunggu tinggal terbangnya aja. Tiba dia putusin. Tapi sebenarnya 3 hari setelah dia minta putus, dia minta balikan lagi. Dia minta maaf, bla bla bla, karena emosional sesaat. Tapi aku udah terlanjur patah hati, udah terlanjur depresi waktu itu, udah terlanjur sakit hati. 4 hari setelah putus. Jadi begitu. Terus yang bikin aku pikir-pikir lagi nggak balikan sama dia tuh banyak banget hal-hal yang tidak cocok antara aku dan dia gitu kan. Banyak banget. Jadi aku memutuskan untuk diam dulu. Ya begitu. Akhirnya setelah aku pikir-pikir kita nggak cocok. Nah, karena udah terlanjur apply visa dan akhirnya aku dapat visa dan akhirnya aku tuh udah booking tiket ya. Jadinya kan nggak mungkin aku gagalin. Makanya aku akhirnya terbang ke Itali dan aku cuman booking beberapa karena tiket pergian udah ya. Tapi aku mundurin, aku ganti untuk nggak selama itu, nggak 1 bulan. Aku tinggal booking beberapa tempat tinggal kayak hotel-hotel gitu dan aku keliling-keliling ke Itali gitu. Hotel sini. Jadi begitu. Jadi sedih karena ya kita udah saling tahu, kita udah lama kenal, mungkin aku udah kenal keluarganya karena kita kan follow di sosial media juga, dan akhirnya boom gitu kan. Ya udahlah, jadi seperti untuk kalian di luar sana yang udah banyak rencana bla bla tapi ternyata gagal atau apa, kalian semangat ya, kalian tuh hebat, kalian pasti bisa kok apapun itu asal kalian yakin. Dan seperti itu, jadi begitu ceritanya sayangku semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mudah-mudahan terhibur ya. Halo guys, jalan-jalan di Bologna. Ini semua toko pada tutup karena ini Agustus liburan. Jadi ya mau cari sampo, rambut tuh bau banget. Sama mau cari sedikit cemilan seperti itu. Fish, cake. Oh no, it's cake, it's cheese. Di sini ada sereal tuh. Isinya tuh 6 box, 8 ini 4 dan semuanya beda rasa tuh. Lucu ya sini serealnya tuh. Tapi nggak lucunya nggak ada cabai di sini. Makanan berbau roti, aku sampai mual-mual. Biasanya makannya jengkol, tiba-tiba begini ya kan.
apa namanya pembuatan mobil Ferrari ya di sini ya guys. Ferrari sama Lamborghini itu dari Italia. Jadi kita mau ngeliat cara pembuatannya tuh. Ya, 6 juta dolar. 6 juta dolar berapa kayaknya? Ya. Ferrari. Mahal banget nih, Shay. Siapa tahu bulan depan kebeli ya kan. Cari gadun dulu ya. Yang udah 100 tahun udah mau mati gitu, yang warisannya di mana? Ya ampun. Kalau mau tau nggak harganya berapa? 4 euro say. Kayak berapa sih? Tolong kalau benerin kalau aku salah, 700.000 satu gelas. Yang ini kisaran 500.000 satu gelas ya say. Anjir, tapi ini dari Ferrari. Semuanya dari Ferrari tuh. Coba. Ah, ada tas juga. Gue mau lihat untuk anakku sekolah. Coba gue mau lihat untuk Zah. Berapa ya dia ya? Coba harganya. Hai Ferrari. Kayak di movie-movie tau nggak hotelnya tuh. Hotelnya tuh di tengah-tengah hutan gitu tuh. Hutan belantara. Ya ampun. Bayangin aja kita tinggal di daerah seperti ini sendirian ya kan. Terus ada kanibal gitu. Terus ini belakangnya gue tuh nginep di sini tuh. Nggak ada orang sama sekali, cok, kayak kota mati gitu. Terus semuanya tuh pakai pin tuh. Pakai pin kayak gitu. Terus gue masuk tuh. Gue nggak tahu kamar gue yang mana ini. Itu resto tapi nggak ada orang satupun, nggak ada pelayan, nggak ada apa-apa, ngerti nggak sih? Dan hotelnya itu juga kayak gini. Jam 3 pas baru boleh dibuka karena kita check-innya jam 3 gitu. Kalian datang jam 2.30 nggak bisa dibuka walaupun pinnya sama. Ini tuh rumput diambil tuh digulung-gulung tuh, lihat nggak kalian? Digulung-gulung. Nah ini gunanya ini disimpan buat nanti musim dingin. Jadi kalau musim salju kan semua daun rontok tuh, nggak ada daun sama sekali. Nah ini buat ngasih makan ternak. Jadi disimpannya dari sekarang. Nggak tahu kenapa kering sih, aku nggak tahu ini apa nggak kering gitu. Ini aja udah kering gitu buat ngasih makan apa burung kayak sapi, kambing atau apalah tuh. Jadi digulung-gulung dulu buat musim dingin, karena kalau musim dingin nggak ada rumput yang hidup. Jam 8 malam ini di hotel berikut yang aku stay tuh. Lucu banget, ini lobbynya tuh lucu banget, banyak banget makanan, ada jus-jusan tuh. Ini kopi teh yang begini-begini. Ini alat untuk bikin tuh, ada cappuccino, ada apa tinggal dipilih. Ada microwave, mineral water tuh, banyak banget makanannya. Gue nggak tahu tapi nggak ada orang sama sekali, jadi ini boleh dimakan apa enggak gue nggak ngerti, nggak dijelasin tuh begitu. Banyak banget makanan tuh. Terus ya tadi kita gitu, jadi kamar aku tadinya tuh otomatis lampunya nomor 2, ini nomor 1 blur ya. Naik ke atas itu nomor 2 gitu. Jadi terus di sini pintu hotelnya pakai pin, pakai online. Kok blur ya? Tuh lucu banget kan? Lucu tuh. Banyak banget makanan, ada minuman wine juga, permen, terus nggak tahu itu apa, tinggalkan pesan gitu. Dan di sini pakai itu pin ya masuknya tuh. Di situ ada pencetan pin. Check-innya tuh jam 3. Jadi kalau kalian datang sini jam 3 kurang 10 udah nggak bisa buka walaupun pinnya tuh sama dikasih sama mereka online. Jadi otomatis kebukanya setelah jam 3. Kamarnya juga pakai itu online. Dikunci atau kunci gitu tuh. Dan sini pun nenek-nenek cakep-cakep tuh. Tuh. Cantik-cantik nenek-nenek sini, masuk kurus-kurus kecil-kecil itu loh, kayak ngejim gitu. Nenek-neneknya cakep-cakep lah. Gitu. Ada satu bule tuh, tinggi banget. Ini nyiramin airnya begitu. Lihat aja. Jadinya nggak perlu pakai tenaga. Semuanya bagus-bagus.
Wow. Oh my god, so beautiful. Did you come down? Ini tempatnya orang-orang kaya di Italia itu. Jadi dekat pegunungan dan banyak mereka punya boat. Dan mereka tuh tinggal di atas ini villanya. Dan itu semua itu ya pribadi ya, private gitu. Jadi pengunjung pun nggak bisa kayak sembarangan datang atau parkir. Villanya mereka tuh di atas sana. Tempat orang kaya seperti itu. Tuh. Lautnya deket. So beautiful, one kind. Good. Very pretty. Kayak salju tapi bukan salju itu. Liatin guys, rumah di sini tuh seperti ini tuh. Jadi atasannya tuh buat tempat tinggal, tapi bawahnya buat buka usaha kayak restoran atau toko atau salon. Semua rumah di Italia itu tua semua ya, bentuknya tuh tua-tua, emang kayak zaman Roma dulu tuh. Semuanya tuh nggak ada rumahnya gedungnya, dan kebanyakan mereka tuh warna-warni tuh. Warna apa ya? Tadi kuning apa merah tuh? Aku nggak tahu warna ya, jadi kadang suka salah nyebutin warna tuh. Bayangin aja, masa yang bener-bener orang kaya banget mereka tuh gak holiday ke Asia, karena di situ bagus banget, gak macet, pemandangan apa aja ada gitu. Kalau tempat Asia kan masih ada macet-macetnya, di situ nggak ada. Sayang, kamu dia pelihara mau dipotong ya? Kalau gue nggak bakal motong nih, kasihan. Lucu kali kamu. Halo, ini kenapa aku pengen vegetarian lah? Lihat betapa cantiknya dia, mirip aku lah. Cantik kali lah. Oh toyong. Aku pengen dikasih anting-anting tuh. Gemuk banget. Wow, gedungnya tuir-tuir di sini ya. Semua gedung tua-tua di sini, gua nggak tahu kenapa. Semuanya mau rumah, mau apa, mau orang kaya, mau bentuknya apa, warnanya kalau nggak merah begini, warna pink itu ya, atau warna apa, pokoknya warna-warna begini semua, nggak ada warna putih polos tuh nggak ada. Dan tua semua gedung walaupun orang kaya tuh rumahnya tua banget ya. Tapi dalamnya cuy bagus banget, dalamnya tuh bagus, luarnya aja tua, dalamnya bagus. Feel like kamu. Itu pintu keluar. Mandi. Toiletnya. Sedih.
Smile. Settles and then it all cracks and then you have to Yes. Did you ask? Kitchennya dan The lights are up. ya. Aduh, no. Really? Hidungku merah karena apa? Apa di sini panas banget tuh? Ih, bagus ya. Let's go. Goes back. Goes back. Pulang Indonesia setelah 15 hari ini kita lihat. Hello guys, aku udah sampai Jakarta. Sorry selama perjalanan gak bikin banyak video atau pas OT pulang tuh repot banget karena koperku tuh berat banget ini, jadi kayak gak sempet gitu. Tapi ya perjalanan biasa naik pesawat, makan bla bla bla. Terus aku tinggal di Jakarta 1 malam karena tadi nyampe Jakarta tuh sekitar jam setengah 11. Belum ngantri taksi, belum ngantri ambil tas. Jadinya aku tinggal di Jakarta 1 malam dan besok jam 3 baru aku terbang ke Bali karena paginya aku harus ke embasi Italia. Jadi aku tuh booking hotel daerah Blok M, murah kok. Hotelnya kecil buat tidur 1 malam aja, ini pun udah jam 12 tuh. Normal, ada toilet, mandi, ini dan aku yang hitam dekil belum mandi, seperti itu. In
In 600 meters, turn left. Aturan di embasi Italia ya. Jadi kalau kalian baru pulang dari Italia, kalian harus lapor ke embasinya ya. Bukan tempat pembuatan visanya, ini embasi. Jadi yang harus kalian yang diperlukan kalian adalah fotokopi paspor halaman utama, terus halaman kedua visanya, dan halaman ketiga keluar masuk Italinya. Fotokopi sama KTP, kayak aku nih nggak fotokopi, agenku nggak kasih tahu, jadi aku jalan kaki kira-kira 2-3 kiloan untuk cari fotokopi. Ini soalnya daerah Menteng, jauh banget fotokopinya dan ya lumayan jauh. Aku sih nggak masalah, cuma takutnya aku ketinggalan pesawat karena aku terbang ke Bali itu tadi sekitar jam berapa ya, lupa, cuman nggak sore-sore banget, takutnya ngantri atau apa gitu loh. Seperti itu buat kalian ya yang pulang dari Italia, cus langsung cari hotel deket Jakarta, terus yaitu apa namanya, fotokopi yang aku bilang tadi, daripada repot kayak aku gini terus jalan kaki sejauh-jauhnya, cok. Mending kalau ada lah, kalau kagak ada, soalnya daerah Menteng. Halo, good morning guys, aku udah sampai Bali. Semalam nggak sempet ambil video dari Jakarta sampai Balinya karena apa namanya, udah capek banget. Terus soalnya pulang dari bandara sedikit